Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Mari Tuhan. kita memuji Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, udah tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini Dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. dan memandang Indah wajah-Mu.
Yesus, Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Shalom Pak Bambang, Bu Vera, Bu Titik Sulistiani. Shalom Cece Emi, Shalom Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, Bu Rima, Pak Anton, Bu Rita Herawati, Bu Elias, Pak Elias, Lisa, Michael, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Bu Tiar, Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi, sehat semua ya. Mari kita baca dari Ayub. Ayub 13 ayat 1 sampai 12. Ayub 13 ayat 1 sampai 12. Ayub 13 ayat 1 sampai 12. Ayub 13. Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta. Tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku, dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Di Ayub 13 ayat 3 dikatakan, tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Perikop pagi hari ini yaitu mengajukan gugatan. Ada sebuah kisah ya, di sebuah pengadilan seorang pria mengajukan gugatan untuk dilindungi dari Allah. Ia mengklaim Allah telah bertindak sangat jahat dan menunjukkan sikap yang sangat negatif terhadapnya. Hakim ketua menolak gugatan tersebut dan berkata bahwa yang dibutuhkan pria itu bukanlah bantuan pengadilan, melainkan pertolongan untuk kesehatan mentalnya. Sebuah kisah nyata yang lucu sekaligus menyedihkan. Ya, ini salah alamat ya. Ada seorang yang menggugat
ya, mengklaim Allah itu bertindak sangat jahat kepada dia. Entah apa yang dialami oleh dia, seolah-olah Allah itu kok jahat dengan dia, ya, dengan sikap yang negatif daripada Allah, sehingga mungkin dia mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan, ya. Lalu dia ke pengadilan untuk menggugat Allah. Nah, ini salah alamat, ya. Kalau menggugat seseorang itu kita bisa mengajukannya di pengadilan, ya. Tapi kalau menggugat Allah, nah ini dikatakan oleh hakimnya, ya, bahwa yang dibutuhkan kamu bukanlah bantuan pengadilan, melainkan pertolongan untuk kesehatan mentalnya. Nah, dianggap mentalnya ini terganggu, ya, sehingga dia salah alamat menggugat Allah kok di pengadilan. Pengadilan pun tidak bisa menerima gugatan itu, ya. Sebuah kisah ini yang sangat lucu dan menyedihkan. Namun apa bedanya dengan kita? Bukankah terkadang kita juga ingin berkata, cukup sudah semua yang ku alami ini, ya Allah. Ya, ketika kita mengalami suatu persoalan yang sangat-sangat kita seolah tidak bisa menerimanya, ya. Dan kita berteriak pada Tuhan, cukup sudah Tuhan, yang ku alami ini sudah, Tuhan cukup. Ya, ketika kita masuk dalam suatu ujian, Ayub melakukannya. Ia mengajukan gugatan terhadap Allah setelah mengalami berbagai tragedi yang tak terkatakan dalam hidupnya. Ayub berkata, aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Di Ayub 13 ayat 3 tadi, yang dikatakan ia hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa dan membayangkan bagaimana ia membela perkaranya di hadapan Allah. Ia bahkan menuntut untuk dilindungi dari Allah. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Ketika Ayub sudah tidak tahan lagi terhadap semuanya itu, ya, ia berseru pada Tuhan. Dalam tuntutannya, Ayub bukan berargumentasi bahwa dirinya tidak bersalah, melainkan ia melihat bagaimana Allah telah bertindak keras tanpa masuk akal. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan? Ada kalanya kita merasa Allah tidak adil. Sesungguhnya kisah Ayub sangat kompleks dan tidak memberikan jawaban yang sederhana. Pada akhirnya Allah memang memulihkan keadaan jasmani Ayub, tetapi rencananya bagi kita tidak selalu demikian. Mungkin kita menemukan semacam kesimpulan dalam pengakuan terakhir Ayub. Tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Di Ayub 42 ayat 3, ya. Coba dibaca 42 ayat 3. Ayub 42 ayat 3. Di ayat-ayat terakhir daripada Ayub. Ayub 42 ayat 3. Belum dibaca. Ayub 42 ayat 3. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ya, itu semua rahasia daripada Tuhan, ya. Kita tidak perlu tahu. Intinya, Allah memiliki alasan-alasan tertentu yang tidak kita ketahui, dan di dalam hal itu terkandung harapan yang indah. Yang penting, ya, ini
akhirnya ya kita mengalami suatu pengharapan yang indah. Memang pencobaan itu bisa datang, ya, ujian itu bisa datang, tapi kita harus kuat, dan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita, dan akhirnya kita bisa memperoleh suatu pengharapan yang indah. Haleluya. Jadi kita ini kalau ada masalah persoalan mau menggugat Allah ya tidak mungkin lah. Apakah Allah itu memberi kita hal-hal buruk? Tentu tidak, karena waktu penciptaan sudah dikatakan bahwa semua baik. Amin. Tuhan melihat semua baik. Kalau hidup kita saat ini tidak baik, tentu ada masalah. Kalau bukan salah kita, ya karena kita mau diuji oleh Tuhan. Kalau saudara-saudara merasa aku ini loh tidak salah, tapi aku kok menderita. Nah itu testing, ujian dalam hidup. Ketika Ayub juga mengalami permasalahan dalam hidup hanya karena tuduhan daripada iblis. Karena iblis tidak menghendaki seseorang untuk diselamatkan, tetapi menghendaki orang itu binasa. Iblis hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Allah menghendaki semua orang untuk bertobat dan menerima hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau hari ini kita semua ada masuk dalam proses hidup, dijalani saja. Ya. Amin. Amin. Pasti semua akan berlalu. Amin. Dan tidak usah gugat Allah ya. Tidak usah ngomel-ngomel terus ya. Tidak usah ngomel-ngomel, tidak usah menyalahkan Allah ini ya. Karena dalam kehidupan kita ada banyak orang yang melancarkan gugatan kepada Allah, bahkan menganggap Allah itu tidak ada. Orang fasik, orang bebal selalu berkata tidak ada Allah. Maka mereka akan bekerja sesuka hati, semau gue, dan bertindak jahat. Maka dari itu pada pagi hari ini tidak perlu kita menggugat Allah, tetapi menjalani hidup ini dengan sukacita ya, walaupun ada di dalam penderitaan, kesakitan, ketidakmampuan, tetapi tetap bersukacitalah sebab Allah menyertai, sebab Allah melindungi, dan Allah pasti memulihkan segala sesuatunya. Amin. Amin. Kalau hari ini ada yang anak-anak memberontak, ada istri atau suami yang kehidupannya tidak harmonis, ada keluarga yang susah payah berjerih lelah untuk mempertahankan kehidupan, untuk menyekolahkan anak-anak, untuk mengatasi orang tua yang mungkin sudah sepuh dan harus banyak biaya untuk pengobatan dan sebagainya. Ayo kita jalani tanpa menggugat Allah ya. Memang terkadang kita kalau melihat penderitaan sesama kita ya, misalnya ada yang punya anak yang cacat mental, ada yang punya anak yang harus dibantu, ada yang juga ODGJ dan sebagainya, itu memang suatu beban yang tidak terkira ya. Dan ada kekhawatiran-kekhawatiran untuk masa depan mereka. Tetapi yakin dan percayalah, Tuhan pasti memberi jalan keluar yang terbaik. Amin. Tuhan pasti memberikan suatu kemampuan buat kita menerima semuanya itu. Kita mengalami semuanya itu. Tentu Tuhan memberi kita kekuatan. Jadi tidak usah takut, karena semua ada jalan keluarnya. Dan Amin. pasti semua akan berlalu dengan baik-baik saja. Sekalipun kelihatannya Tuhan tidak menolong, tetapi Tuhan tetap bekerja untuk melaksanakan rencananya yang tidak pernah gagal. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya Tuhan, kami tidak akan menggugat Engkau, karena Engkau yang merancangkan semua kehidupan kami. Memang terkadang kami masuk ke dalam suatu ujian
yang seolah-olah kami tidak kuat untuk mengalaminya itu. Seolah-olah Engkau tidak ada, Tuhan. Seolah-olah Engkau tidak mau peduli dengan kami, sehingga kami mengalami semuanya itu. Dan kami berseru-seru pada Engkau, Yesus. Dan Kau pasti tolong kami, Tuhan. Kau pasti mengulurkan tangan-Mu yang berlubang paku itu untuk menolong kami. Tepat pada waktunya, di saat kami sudah tidak kuat lagi menahan semua yang kami alami, disitulah Engkau turun tangan untuk menolong kami. Disitulah kami bisa melihat mujizat-Mu yang ajaib. Di saat yang tepat Engkau tolong kami. Disitulah kami bisa melihat betapa besarnya Engkau, betapa kasihnya Engkau kepada kita, sehingga Engkau tetap mengasihi dan menolong kita di dalam kesesakan, sehingga terbebaslah kita dari semuanya itu, dan kita mengalami sukacita yang luar biasa bersama Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Bapak, kami berdoa pagi hari ini untuk mereka yang sakit dan sedang dalam pemulihan, baik dalam kemoterapi, untuk Tante Kin, Tuhan sertai, Tuhan pulihkan. Untuk yang juga mau pasang ring, Tante Sianba di Pasuruan, Tuhan juga sertai, lindungi, sehingga ia boleh sehat kembali dan tidak ketakutan terhadap segala hal. Terima kasih Engkau telah menyembuhkan mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk mereka yang hari ini bergumul dalam ekonomi, keuangan. Tuhan berikan mereka perusahaan-perusahaan yang bangkit dari keterpurukan. Tuhan berikan mereka kesempatan-kesempatan emas untuk mereka lakukan ketika dunia perdagangan sedang tidak baik. Engkau memisahkan mereka yang taat setia kepada Tuhan, sehingga mereka melihat Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Engkau baik terhadap semua orang, mengasihi semua orang, dan mengharapkan semua bertobat dan tidak hidup binasa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Yosinta, Bu Nurmala, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, selamat pagi. Selamat pagi Bu Lasma. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung, Bu Wanda, Pak Budi. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Besok kita ketemu lagi. Salam sehat, penuh semangat. Haleluya. God bless, God bless you all. Thank you. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.